Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Abidin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Asal daerah saya Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kecamatan Weda Utara. Umur saya 20 tahun. Di sini mungkin saya akan sedikit mempresentasikan dan menjelaskan menyangkut dengan materi berakhlak dalam bermedia bagi remaja di era modern. Baik, mungkin sesuai dengan apa yang kemudian saya sampaikan tadi menyangkut dengan materi berakhlak dalam bermedia bagi remaja di era modern ini. Mungkin di sini media secara harfiah diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Manfaat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat perbedaan kelas ekonomi. Mungkin latar belakang pendidikan, status sosial, bahkan rentang usia sekalipun. Salah satu contoh nyata yang terjadi di ruang lingkup kita dan dapat dilihat ialah jumlah penggunaan media sosial, yang dimana penggunaan media sosial di Indonesia cukup besar berdasarkan penelitian perusahaan media asal Inggris, yakni We Are Social, yakni mencapai angka 49%, yaitu sekitar 130 juta jiwa dari total 265,4 juta jiwa dari keseluruhan penduduk Indonesia, dikutip dalam Kompas 2018. Ini juga sebagian umat agama Islam kita memiliki adab dan akhlak dalam bermedia sosial, yang dimana agama Islam juga mengharamkan dalam menebar fitnah, kebencian. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tergugah sehingga mengeluarkan fatwa, yakni Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017, yang dimana mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Beberapa fatwa yang dibenarkan MUI sendiri ialah poin larangan menggunakan medsos. Yang pertama atau yang ke-1, melakukan hibah, fitnah, namimah atau adu domba dan menyebarkan permusuhan. Kemudian yang kedua adalah melakukan bullying atau ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antara golongan. Yang ketiga ialah menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Mungkin dari ketiga ini, disitulah banyak orang yang terbentuk akhlaknya menjadi buruk jika ia tidak menggunakan media sosial selayaknya. Namun banyak juga dampak positif yang mungkin bisa kita dapatkan dari penggunaan media sosial tersebut, yaitu mempermudahkan seorang berkomunikasi dalam jarak dekat sekalipun juga jarak yang sangat jauh, mendapatkan informasi, memperbanyak kenalan, dan menambah pengetahuan dan berbagai kemudahan hidup lainnya. Munculnya dampak tersebut tergantung bagaimana seseorang menggunakannya. Jika digunakan untuk hal-hal baik, maka akan berdampak positif. Begitupun sebaliknya. Namun seperti disinggung Ziaunuddin Sardar dalam bukunya Ngaji Quran di Zaman Edan 2011, kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Maka dari itu, dalam
bermedia sosial harus memiliki batasan usia. Beberapa sosial media ada yang memberi batasan usia hingga 17 tahun. Di sisi lain, Facebook dan Twitter sudah memperbolehkan anak berusia 13 tahun untuk membuat akun yang mungkin seperti saat ini kita melihat secara kasat mata atau kacamata realita yang terjadi di kehidupan keseharian kita. Mungkin anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun sudah banyak menggunakan media sosial seperti handphone dan lain sebagainya, memainkan game dan lain sebagainya. Ya, ini kemudian dalam rancangan undang-undang data pribadi RUU PDP, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo memberikan usulan bahwa 17 tahun merupakan usia minimal anak untuk membuat akun media sosial. Adapun hal yang dapat menyangkal anak agar tidak candu dalam media sosial, yakni orang tua harus bisa lebih menuntun anak untuk menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang lebih positif, dengan cara membiasakan anak mengerjakan hal-hal yang ia gemari seperti melakukan aktivitas olahraga maupun dalam hal seni. Jadi mungkin orang tua juga menjadi salah satu tombak untuk bagaimana bisa mengkoordinir, melihat, dan mengawasi anak-anaknya itu sendiri. Karena mungkin orang atau yang bisa mengawasi anak-anaknya itu ya orang tua itu sendiri. Mungkin sosial media adalah saluran atau sarana penggaulan sosial secara online di dunia maya, internet, dan membangun jaringan networking. Globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat, terutama anak muda di era ini. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga itu yang membuat di era ini dapat menciptakan kecanggihan teknologi. Namun di perkembangan ini jangan sampai banyak perubahan-perubahan yang terjadi, terutama perubahan hal yang berdampak positif. Dan dari situ kita harus lebih pintar dan bijak menggunakan media sosial untuk kepentingan individu maupun kelompok. Selain itu, kita sendiri yang dapat memilih untuk apa teknologi digunakan dan diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin sosial media ini menjadi hal yang sangat urgent bagi para remaja sekarang ini, dan yang lebih utama yang perlu diantisipasi oleh orang tua atau ayah dan ibu yang mempunyai anak yang di bawah usia 17 tahun, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, agar bisa lebih mengontrol dan mengkoordinir anak-anaknya, agar supaya ini bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk anak-anaknya itu sendiri. Mungkin bermedia dalam media sosial ini mungkin mempunyai dampak yang sangat urgent sekali, baik positif maupun negatif. Maka dari itu yang perlu dikuatkan dalam diri kita masing-masing, yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Itu yang perlu ditingkatkan agar dampak-dampak negatif daripada media sosial ini tidak sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif. Mungkin akhlak sangat penting bagi kehidupan manusia, karena akhlak merupakan pondasi utama yang wajib dimiliki, karena
Akhlak merupakan cerminan dari diri sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dalam presentasi saya pada video kali ini, menyangkut dengan materi berakhlak dalam bermedia bagi remaja di era modern ini. Lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan, kekurangan dalam penyampaian dan presentasi materi saya pada video kali ini. Saya mohon maaf dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.